di UTS-nya gimana? Buat kita kan UTS. UTS-nya kapan? Luar kita semua. Iya. Kita bisa bersuara nih, UTS apa? Ujian tidak serius. Kalau UAS ujian agak serius. Bayangan saya awalnya tuh kirain UT bakal kayak universitas lain gitu. Kayaknya sekarang hidup tanpa kuota nggak bisa deh, Pak. lebih baik tuh dompet tertinggal ya. Iya, kalau HP bisa, kalau nggak megang uang dia kan nggak Risma. Kuliah di UT itu bisa jadi ya tidak kelihatan belajarnya, tidak kelihatan berkumpulnya, tahu-tahu wisuda aja. Kan zaman dulu kuat tanya orang tua zaman dulu ya. Di UT mah satu kumpul. Tahu-tahu wisuda tinggal diajar kan gitu. Mahasiswa goib. Ya, macam kelihatan cuma kelas. Iya. Nah, itu guru itu harus sudah S1. Semua berbondong-bondong masuk ke UT. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sertifikasi. Halo Sobat FKIP dan seluruh mahasiswa UT Bandung dimanapun teman-teman berada. Saya ucapkan selamat datang di podcast FKIP UT Bandung, ruang santai tempat kita ngobrol, berbagi pengalaman, berbagi suka dan duka, berbagi cerita juga ya teman-teman. Bareng aku Hersan dari Prodi PGSD. Bareng aku Febri Pratiwi dari PG PAUD. Dan aku Cindy Suada dari PGSD. Oke teman-teman, nah di siang hari ini tentu saja kita nggak akan sendirian teman-teman. Kita kedatangan satu narasumber yang sangat spesial gitu ya. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi sama beliau karena beliau merupakan salah satu dosen yang ada di FKIP UT Bandung. Dan tentu saja beliau juga merupakan salah satu dosen yang sering sekali gitu ya berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa baik secara daring ataupun luring teman-teman. Nah, dan yang paling membanggakan nih, beliau baru saja menyelesaikan studi S3-nya teman-teman ya. Beberapa bulan kemarin beliau baru saja wisuda dan hari ini telah resmi menyandang gelar doktor pada program studi pendidikan kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia. Belum, kita berikan tepuk tangan. Oke. Nah, teman-teman, kalau kata orang, learning is a lifelong journey, teman-teman. Bahwa pembelajaran itu nggak lekang oleh waktu dan usia, gitu ya. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita berkunjung, ataupun bersama siapapun kita bertemu, akan ada satu hal yang bisa kita jadikan pelajaran, teman-teman ya. Bahkan ada satu pepatah juga yang mengatakan bahwa ilmu yang paling berharga itu adalah pengalaman. Dan tentu saja pengalaman itu sendiri tidak hanya kita dapatkan di dalam kuliah atau persekolahan, bisa kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke topik teman-teman. Karena beliau juga sudah berada di antara kita, langsung saja kita sambut Bapak Dr. Riza Al-Rahman SPD MPD selaku dosen FKIP. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Halo Pak. Halo. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Pak, mohon izin, boleh dong sedikit diceritain dulu saat ini kesibukannya Pak Riza sedang sibuk apa ya Pak? Apakah sedang mengerjakan suatu proyek atau sedang mendampingi mahasiswa? Soalnya beberapa hari kemarin saya lihat Pak Riza itu baru pulang mendampingi mahasiswa UT Bandung ya Pak ya, pada kegiatan Semester gitu. Oke, terima kasih. Ini teman-teman sudah mengundang saya. Ini menjadikan jalan titik langkah yang baik untuk kedepannya himpunan mahasiswa FKIP. Teman-teman bisa lihat ada satu kata penting ya, ada keguruan tuh. Teman-teman sudah siap jadi guru? Jadi guru ya. Artinya definisi guru itu akan menghasilkan proses pendidikan. Nah, ada yang namanya proses pendidikan. Nah, ada prosesnya itu yang paling penting. Saya pernah melewati fase teman-teman S1, saya sudah S2, yang dulu sudah S3. Dan proses itulah yang menjadikan dinamika yang kita bisa menyesuaikan dengan proses itu atau tidak. Beradaptasi atau tidak. Nah, proses adaptasi ini kita tidak bisa jalan sendirian. Jadi harus berkolaborasi, bekerjasama, bermitra. Nah, sehingga pada saat akhir-akhir ini saya mungkin jarang terlihat
saya kemarin dampingi mahasiswa UT Bandung ke kegiatan Sandmaster. Itu kegiatan gelar karya yang memang kegiatan ini menjadi ruang mahasiswa itu aktivitas pengabdian kepada masyarakatnya itu dijadikan panggung di sana. Untuk Tridharma itu di kampus itu kan ada 3 ya, ada pengajaran, kemudian ada penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, pengabdian pada masyarakat itu baik itu dosen, baik itu mahasiswa, itu panggungnya itu ada di Sandmaster, tingkatnya nasional. Jadi yang hadir itu bisa sampai 52 orang, 52 pemakalah, 52 stand gitu. Nah, itu yang menjadikan mahasiswa yang mau menampilkan karyanya dari produk-produk kewirausahaan itu disitulah tempatnya. Nah, kalau mau menuangkan pemikirannya dalam bentuk pemikiran, menuangkan pemikiran dalam bentuk karya, tulisan, itu dari hasil penelitian, dari hasil riset. Nah, itu ada yang namanya e-commerce, ada yang pernah dengar? Belum ya. Nah, jadi kalau teman-teman melihat di UT itu ada apa aja sih? Masuk ke web UT, itu banyak kegiatan-kegiatan yang sebetulnya itu untuk mahasiswa. Jadi kayak e-commerce itu kemana nih arahnya? Khusus untuk FKIP ada lagi Ting. Belum tahu banget kita, Pak. Nah, nanti itu gunanya kita bisa berdiskusi Iya. bersama. Hal-hal yang sebetulnya sudah kita tawarkan, kita sediakan, itu seharusnya himpunan itulah yang menjadikan wadah yang bisa memberikan penerangan nih. Mercusuarnya itu daerah sana gelap nih. Nah, mercusuar itulah yang memberikan penerangan. Ini kalau teman-teman mau validasi bahwa saya bisa membuat tulisan yang ideal, yang sudah benar atau yang perlu diperbaiki. Nah, caranya di mana? Ini ikut panggung yang tingkat UT dulu. Nah, Ting itu Temu Ilmiah Nasional Guru. Itu guru-guru tingkat SD, SMP, SMA itu ada di situ tempatnya. Dan setiap tahun itu Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan itu menyelenggarakan setiap tahun 1 kali. Sandmaster 1 kali, Ting 1 kali, e-commerce 1 kali. Ada lagi yang namanya itu Inodel. Nah, itu adalah tempat teman-teman bisa memanfaatkan, mengukur kompetensi saya itu sejauh mana. Tempatnya di situ. Jadi teman-teman bisa masuk ke web UT, bisa juga masuk ke webnya fakultas. Nah, di situ teman-teman harus rutin. Nah, kalau sudah ada rumahnya, hima ini, di situ teman-teman ada divisi tertentu. Nah, itu jadi ada divisi karir kah, divisi kajian ilmiah kah. Nah, nanti teman-teman lah yang nantinya akan mengkanalisasi informasi dari UT Pusat. Tadi kan dijawab oleh Teh Febri ya. Itu teh apa? Dia di mana? Nanti teman-teman bisa buat tuh di IG-nya. Ini ya linknya pendaftaran. 4 minggu lagi teman-teman harus mendaftar, submit, nanti dapat LOA, tahapan LOA. Itu nanti harus menyiapkan full paper nanti. Nah, tahapan itu teman-teman di himpunan inilah yang menjadikan pengalaman itu di sharing. Nah, jadi waktu saya masuk kemarin saya bawa ada dari tim KWU ya, kewirausahaan itu ada gelar hasil, kita punya 1 stand dan semua aktivitas berkumpul di sana dan kebetulan alhamdulillah kita mendapat peringkat 2 best rank. Dan ada salah satu pemakalah kita dari 11 orang itu ada yang jadi best paper. Nah, itu kan prosesnya tadi itu yang perlu dibimbing, perlu dibina. Nah, proses membimbing dan membina itu tempatnya bisa di teman-teman nih sharing ideas, sharing ide itu kan nggak bisa sekaligus langsung jadi kan, perlu waktu. Nah, proses itulah yang saya kembalikan, itu proses itu kita harus mau meluangkan waktu. Ya, jadi teman-teman kegiatan-kegiatan yang ada di UT itu semuanya untuk mahasiswa. Jadi pada saat teman-teman sekarang melakukan kesalahan, jangan takut kesalahan itu dilakukan pada saat menjadi mahasiswa daripada nanti sudah mendapatkan gelar sarjana. Teman-teman akan menghadapi situasi yang berbeda. Kok begitu aja nggak bisa? Tingkatkan kompetensi pada saat menjadi mahasiswa. Ikuti kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan Universitas Terbuka. Nah, Pak, seperti yang tadi Pak Riza katakan, ya kan ada Sandmaster, ada Ting juga, gitu, Ya. Pak. Tapi sejauh yang saya tahu ya Pak, UT itu baru Sandmaster, Pak. Atau Ting juga udah ada?
Ini Itu sudah sudah setahun sekali ya Pak. iya. Dan kalau nanti teman-teman sudah terbiasa dengan rivalitasnya itu sesama mahasiswa UT gitu ya, terus nanti dalam satu ruang presenter itu nanti ada penanyanya dosen juga dari daerah yang berbeda. Kalau sudah terbiasa seperti itu, nanti teman-teman bisa ikut tuh seminar di IG. Bapak aku mau nanya itu kalau ting itu tuh cuman ruang lingkup universitas terbuka aja atau sama universitas yang lain gitu? Universitas lain Juga dosen-dosennya ada yang ikut, mahasiswa-mahasiswanya ada yang ikut. Cuma penyelenggaranya dari Dari UT. Berarti keren ya Pak ya kita bisa merangkul semua universitas yang ada di Indonesia. Betul. Bahkan itu tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa bikin event yang serupa atas nama himpunan. Ya. Teman-teman Itu cari info sponsor. bagus banget buat pada teman-teman FKIP kita. Ya. Betul. Jadi teman-teman yang penting kita bangun ekosistem dulu. Komunikasi sesering mungkin. Pada saat komunikasi itu terjalin, pasti akan muncul ide-ide. Nah, ide-ide inilah prosesnya harus direalisasikan. Memang perjalanannya panjang. Sampai kemarin saya bisa ngantarin teman-teman ke UT Pusat, itu kan perjalanannya panjang tuh, 1 tahun. Diskusi, ada proses verifikasi, ada proses monitoring, sampai membuat abstrak nanti di submit, nanti dapat LOA nanti harus muncul full paper, PPT. Itu perjalanannya panjang. Nah, itu kegiatan yang kita kelola, itu ada PKM, pengabdian pada masyarakat tingkat nasional. Kita punya 4 program, ada 2 program tingkat dosen dan 11 program kemahasiswaan kewirausahaan. Nah, itu kesempatan teman-teman nanti ke depan ya, himpunan inilah yang bisa menjadi corong. Halo teman-teman, gitu. Di sini ada ini loh. Nah, itu ya kan, bikin flyer gitu kan. Terus pas ketemu diskusi, sharing informasi. Nanti kan teman-teman mau UAS tuh. Teman-teman bisa lihat timeline tuh. Ini karakternya Inodel itu biasanya di tengah tahun nih. Siap-siap aja. Masuklah teman-teman ke webnya. Nanti bisa spill, oh ternyata Inodel nanti di Bandung. Nah, jadi teman-teman bisa terlibat dari kepanitiaan. Nah Pak, selain master itu rutinnya Pak ya? 1 tahun sekali? Iya, setiap tahun tuh ada. Sedikit cerita ya Pak. 1 tahun yang lalu gitu, kebetulan saya juga ikut ke Science Master. Mungkin apakah Pak Riza masih ingat atau udah lupa, saya nggak tahu ya. Ingat, saya sengaja nggak. Pokoknya nanti Pak. Soalnya gitu, tahun kemarin saya juga ikut Science Master. Cuman saya tuh nggak bagian yang Science Masternya gitu loh Pak. Ya, Karena UT Bandung tahun kemarin itu kan ada event Sandiakala ya Pak ya. betul. Dan kebetulan Pak Riza sendiri, jadi kita pelaksananya apa ya? Di Atau di Sandiakala? Oh, enggak. teman-teman aja. Nah kemarin itu saya sempat ikut dan kebetulan gitu sempat ke Lingkungan Pusat juga bareng Pak Riza, dan Pak Riza yang nyetir mobilnya pada saat itu. Seru kan? Karena UT Pusat itu juga luas apa ya? Ya, Luas sekali. jadi banyak yang berasumsi katakan dari mana domisilinya coba. Aku dari Garut. Nah, dari Garut. Terbayang nggak kuliah di Bandung dengan luas kampusnya seperti ini? Jujur gak kebayang sih. Nggak kebayang. Nah, bayangannya seperti apa? Bayangan saya awalnya tuh kirain UT bakal kayak universitas lain gitu, karena awalnya gak ngira kalau UT tuh yang full online. Jadi ternyata UT tuh gak punya kampus, karena ini tuh disebutnya kantor ya, Ya, bukan betul. kampus. Nah, jadi biar teman-teman mungkin di luar sana ya ada yang mau cari tahu, emang ujian itu apa sih? Apakah uang terus? Apakah ujian terus? Nah, kita yang berada di dalamnya, kita yang mengalaminya, kita yang jadi penggunanya, kita yang harus bisa menjelaskan kepada masyarakat. Mereka yang tidak tahu. Kita juga mungkin dulu nggak punya gambaran ya UT itu apa. Jadi kalau kita flashback ke belakang, UT itu didirikan berdasarkan program dari pemerintah. Jadi hadirnya UT ini dikarenakan ada kebutuhan yang memang menyesuaikan dengan program pemerintah. Program pemerintah tahun dulu 70-an gitu ya. Nah, tahun 70-an itu ada program transmigran. Teman-teman mungkin pernah dengar zaman-zamannya di Orde Baru. Presidennya Soeharto itu menunjukkan program transmigran itu agar melakukan pemerataan penduduk. Nah, supaya pemerataan penduduk itu programnya berhasil, sehingga program itu diadopsi
tapi diantisipasi gimana caranya kalau ternyata pemerataan penduduk sudah baik, pada saat mereka sudah sukses, berhasil, mereka kuliahkan anak-anaknya mau kemana coba? Balik lagi ke ITB, balik lagi ke UPI. Jadi Balik ngumpul lagi aja. aja. Itulah yang menjadikan ternyata harus nih ada program pendidikan yang mereka tuh tidak harus berubah, pindah domisili. Bisa berubah. Nah, itu mengadopsilah ada satu program di kampus di Inggris. Itu kan pulau Inggris dengan pulau yang berada di Eropanya itu kan ada warga negaranya yang berada tersebar. Nah, kampus itu tuh London College University itu mereka membuat modul. Nah, kita harus kenali dulu ya, kenapa UT berdiri itu dengan cara seperti apa. Nah, UT mengadopsi dengan sistem modulnya tadi, dituangkan pemikiran para pakar ahlinya, dan para pakar ahlinya itu dibukukan. Namanya modul ya, sama seperti teman-teman ya. Modul 1, modul 2, modul 3. Nah, itu sebetulnya namanya apa? BMP. Buku materi pokok. Jadi buku babonnya satu mata kuliah itu cukup dengan satu referensi buku. Dari kampus lain, ya saat itu belum ada yang mengadopsi seperti itu. Dibukukan, disebarluaskan ke semua Eropa. Silakan yang mau melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi, baca ini buku, merasa sudah menguasai, datang ke kampus. Mari kita tes gitu, Pak. Betul. Di tes itu pilihannya ya 2, lulus dan tidak lulus. Ya. Nah, mau nggak kalian kalau begitu nanti UAS? Lulus dan tidak lulus. Berarti kan ngulang. Kalau teman-teman ada grade-nya ada A, B, C, D, E kan. Nah, kalau dulu saat itu pilihannya hanya lulus dan tidak lulus. Grade and loss. Nah, di situ ternyata hasil jurnal ya, naskah akademiknya itu menunjukkan mereka yang menerapkan sistem itu belajarnya lebih serius. Karena mereka kan betul-betul belajar, ini bukunya udah gratis nih, udah sampai ke tangan saya nih. Pada saat saya membaca ini, saya harus memastikan ini memang bermanfaat. Nah, untuk ini bisa berkontribusi pada kehidupan sosial saya nggak mau jadi buruh nih. Saya mau kerja di pabrik, tapi pabriknya bukan yang bagian operator. Saya pengen yang punya posisi. Syaratnya, jenjang itulah yang harus dipenuhi. Berarti jenjang karir yang targetkan. Nah, dari situ, mereka memilih cara saya mau belajar dengan sungguh-sungguh dan saya meluangkan waktu saya untuk bekerja menghasilkan uang. Uang itu untuk ongkos nyebrang. Kan berarti kerjanya serius, belajarnya juga serius kan? Karena pilihannya kalau nggak serius ya saya berarti ngapain belajar? Kalau nanti juga akan lulus. Nah, ternyata konsep itu diadopsi pendidikan jarak jauh. Sekarang ini, saat itu namanya tuh dulu pendidikan berjarak. Konsep itulah yang nantinya dibawa ke Indonesia, terus dijelaskan, akhirnya muncullah konsep pendidikan jarak jauh distance learning. Nah, jadi biar teman-teman tahu bahwa yang teman-teman dapatkan UT biaya SPP 1,3, 1,8, 2, sekian itu sudah all in dapat BMP kan? Iya. Nah, di kampus lain Belum. tentu. Nanti kita bicara tentang comparing dengan kampus lain ya. UAS juga gratis, Pak. Nah, ini dia. Poin pentingnya itu. Pengalaman kemarin kan aku juga kebetulan di Hima PG PAUD juga ada ya kan. Iya. Banyak yang nanya, kayak maba-maba tuh yang baru kemarin masuk itu kayak, kalau UAS nanti ada admin lagi nggak? UAS ada banyak, itu tuh nggak 1, 2 apa yang nanya banyak gitu kan. Tenang, itu nggak usah bayar lagi. Apalagi kan takutnya kalau yang nggak dia mandiri tuh Pak banyak di apa sih kayak dibohongin atau apa gitu. Makanya aku langsung ngasih informasi yang jelas banget gitu. Nggak bayar, kita cuman UKT aja. Oke. Iya betul. Bahkan ada yang tanya kalau di UTS-nya gimana? Buat kita kan UTS. UTS-nya kapan? Rumah kita semua. Kita bisa bersuara nih. UTS apa? Ujian tidak serius. Kalau UAS ujian agak serius. Ya karena kan belajar itu tidak bisa sistem kebut semalam ya. Iya. Ada proses. Nah, proses itulah yang menjadikan fleksibilitas konsep UT itu menjadi keunggulan tersendiri. Nah, keunggulan tersendiri karena tadi bisa mengatur waktu. Ini teman-teman sudah bekerja, mengajar, bekerja Iya, mengajar. di
Aku belum ngajar, aku masih jadi ibu rumah tangga. Oke. Sudah mengajar? Mengajar di salah satu SD, kebetulan ngajar di kelas 4. Oke. Kelas 4 berarti kategorinya kelas tinggi tuh. Iya. Punya dinamika tersendiri ya. Nah, ini mundur lagi ke belakang nih tentang ini kampus itu kampus apa sih gitu. Kita kan harus bercerita panjang lebar dari awal dulu ya. Nah, pada saat mereka melihat situasi di Indonesia, ternyata ini yang kepulauan tersebar. Itu kan akan jadi masalah itu. Penyebaran penduduk balik lagi tuh. Kan biasanya kampus-kampus itu sekelilingnya perekonomiannya berjalan ya. Iya. Kos-kosan, jualan Jual sebelah, makanan. Iya. Iya. sebelah, cilok ya. Nah, hal begitu yang jadinya terjalin tuh ekonominya. Kampus lain juga sama, di negara lain juga. Nah, diadopsilah di Indonesia. Nah, sehingga pada saat di Indonesia diterapkan, ada yang namanya tuh kantor UT Pusat Oh di iya. Tangerang Selatan. Iya, Pak. Nah, di situ ada yang namanya rektorat. Di jajaran rektor, wakil rektor, itu semuanya ada di sana. Terus ada dekanat. Di jajaran dekanat yang mereka berada di ruang lingkup fakultas. Nah, kemarin Kang Ani kan sudah datang ke rumahnya fakultas kan? UT itu menjadi universitas yang paling bersih kampusnya. Betul. Karena Tidak ada mahasiswa. itu ya, Sehingga empatan magang gitu, seluas itu sangat bersih. karena tidak terbiasa terlalui mahasiswa, jadi hanya pergi per kegiatan. Iya. Nah, sehingga adalah kepanjangan tangannya mahasiswa itu tidak harus ke kantor pusat, ada di daerah. Unit dulu tuh Iya. istilahnya tuh unit program belajar jarak jauh, UPBJJ, UPBJJ. UT Bandung, UT Jakarta, UT Sorong, UT Papua, Banjarmasin. Itu setiap provinsi ada kantor perwakilannya. Nah, sekarang supaya menyentuh lagi masyarakat, ada yang namanya itu Salut, Sentra Layanan UT. Nah, sekian banyaknya layanan kita, mahasiswanya yang banyak itu mau diapain coba? Bingung. Iya kan? Iya. Berikan layanan, terus berikan apa lagi? Sumber, Sumber. bantuan, belajar, terdistribusinya bahan ajar sampai ke lokasi. Itu kan upaya kami tuh Iya. untuk menservis tadi bahan ajarnya itu, pemikirannya itu, dosennya itu yang dituangkan dalam bentuk Satu tulisan modul gitu. kita hadirkan di ruang privasi mahasiswa. Iya kan? Jadi konsep dasarnya itu kita menghadirkan perangkat pembelajaran di lingkungan Anda. Kalau di kampus lain, teman-teman yang harus datang ke ruang belajar, masuk ke dalam kelas, di situ ada dosen, di situ ada timeline, ada jadwal gitu ya. 16 kali pertemuan, kasih toleransi deh, mana tahu sakit, mana tahu terlambat. Toleransi berapa pertemuan? 12 kali pertemuan. Lewat dari itu, nanti ada keterangannya. Sampai nanti akhir, ini saya langsung tarik ke belakang ya. Sampai nanti akhir, itu nanti teman-teman akan lulus mendapatkan PIN, penomoran ijazah nasional. Nah, Dikti itu akan melihat tuh historis teman-teman belajar, prosesnya itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman nih kuliah, absennya nggak ada, teman-teman yang di kampus lain ya, ada alasan sakit tapi buktinya tidak meyakinkan, ini bisa bermasalah. Oh, berarti kalau untuk kampus lain tuh absensinya tuh sangat berpengaruh kelihatan gitu sama diktinya gitu ya. Betul. Jadi kan ada UTS-nya, ya registrasi udah Kalau pasti. kita gimana, Pak? Kalau kita aktivitasnya menerapkan sistem non riset kita itu. Kalau kampus lain kan riset ya. Nah, kita itu non riset. Nah, non riset inilah yang menjadikan proses pembelajaran mahasiswa itu lebih kepada konsep belajar jarak jauh yang tadinya hadirkan oleh kita itu perangkat semuanya itu di ruang privasi mahasiswa. Nah, kalau sekarang teman-teman kan di handphone ini semuanya ada jawabannya ya. Gitu kan? Nah, zaman dulu ya kita mundur ke belakang tahun 2010 itu zaman-zamannya internet baru nyampe warnet. Nah, itu yang ngumpul di warnet itu mahasiswa UT semua. Ngumpul di warnet sejam ya. Itu buat menjawab. Sejam 3.000. Ngalamin berarti ya. Ngalamin. Nah, warnet-warnet itu dipenuhi sama mahasiswa UT. Karena belum sampai ke genggaman. Ada jarak gitu. Masih harus ke depan rumah atau kemana cari warnet gitu. Nah,
mundur lagi tahun ke belakangnya tuh tahun-tahun ya 90-an baru ada televisi. Itu di TVRI ada satu sosok gitu ya, kalau zaman sekarang tuh kira-kira gitu, kalau disamakan seperti Najwa Shihab. Nah dulu itu ada figurnya tuh Ibu Dewi Dian Budiargo namanya. Nah saking seringnya membawakan materi tentang keUT-an, akhirnya dengan kualifikasinya S1, S2 proper menjadi dosen, sekarang jadi dosen UT, dan sekarang jadi kampus perpustakaan. Oh jadi pas Saking seringnya membawakan. sebelum ada internet itu mahasiswa UT belajarnya tuh dari TV yang channel TV khusus UT. TVRI, Oh, jam-jam tertentu, Oh. jam-jam tertentu tuh. Karena dulu tuh channelnya cuma satu kan kalau Iya, TVRI doang kan ya. iya. Mundur lagi ke belakang nih tahun 80-an gitu ya. Kalau tanya ke kakek nenek mungkin, itu bahan ajar tuh memang ada, tapi kan sampainya gimana coba? Perlu waktu. Iya, Iya. kayak pos itu lama kali. Dulu Masih kan berbulan-bulan. iya, nah yang paling memungkinkan sampai ke lingkungan masyarakat mahasiswa itu lewat radio. Awal mulanya itu dari situ dulu, Oh, radio. tahun 80-an. Makanya kan sekarang ada UT radio kan. Iya, Itu iya. sebetulnya tuh embrionya zaman dulu tuh dari situ. Berarti Kemarin ke Duta Besar Ada. ruang studio radio, ke radio kan. berarti Pak, Universitas Terbuka ini emang dari zaman dahulu kala sudah pembelajarannya jarak jauh gitu. Iya. Oh, aku pikir tuh cuman baru sekarang aja baru jarak jauh. Ternyata udah dari tahun 80-an juga Iya. udah mulai jarak jauh gitu Pak. Konsep Konsepnya. berdirinya tadi, ya itu tadi dengan cara menghadirkan perangkat belajarnya itu tidak harus mendekati kampus. Iya, iya. Nah, jadi biar kita bisa mengedukasi teman-teman dan teman-teman juga bisa melanjutkan. Ini kan bukan mitos ya, Iya. ini historis. Jadi kalau ini hanya sampai di mulut saya punya tugas menyampaikan kepada teman-teman. Dan ini juga teman-teman yang sedang dalam proses meregenerasikan. Ini kan himpunan harus buat proses regenerasi ya. Jadi pada saat mereka, ini UT itu gimana sih cerita berdirinya? Aduh nggak tahu saya, nggak bisa begitu juga. Jadi teman-teman punya latar belakang. Itu teman-teman bisa lihat tuh historis tentang UT seperti apa, tersirat, tertulis kira-kira yang saya jelaskan seperti tadi. Ini secara bisa saja detail, bisa juga tidak secara detail. Nah, ini jadi ngobrol aja lah ya ini ya. Iya. Nah, jadi itulah yang menjadikan pengalaman UT itu punya perbedaan dengan kampus lain, gitu ya. Nah, kampusnya di UT kok kecil begini ya, ruangannya kok sedikit. Iya. Tapi pas lihat data, mahasiswa UT Banyak. berapa? 52.000 mahasiswa UT-nya ya. UT Bandung, mahasiswa UT Bandung itu luas wilayah area kerjanya itu dari Cimahi sama Pangandaran. Wih. Kalau Cianjur, Sukabumi, Bogor itu ada UT Bogor. Iya. Walaupun itu sama-sama Jawa Barat ya. Yang Sukabumi itu. Tuh. Nah, wilayah atas tuh Karawang sama Bekasi itu kan wilayah Jawa Barat. Itu ketariknya tuh ke UT Jakarta. Jadi Jawa Barat itu yang termasuk daerahnya itu Banyak dipecah-pecah. pecah. Nah, mahasiswa UT Bandung ada 52 ribuan. Nah, kita tarik nih ke Hima FKIP itu 12.052 orang. Banyak. Banyak banget itu. Nah, sekarang tugas Hima itu punya concern di sana. Setidaknya 10% dari 12.000 berapa? Berapa coba? 10%-nya. 1.200. Nyampe nggak teman-teman menyentuh mereka 10%? Kadang Bapak ngejelasin di grup aja nggak ada yang apa ya, nggak ada yang nanti di bawahnya nanya lagi, udah dijelasin nanya lagi. Kadang kurang literasi di grup tuh, udah dijelasin di atas masih ada yang nanya di bawahnya. Kata aku kadang kita kan fakultas FKIP ya, kata aku kadang coba jadi calon guru, coba budayakan membaca. Aku udah aja gitu. Banyak literasi numerasi. Iya. Atau kayaknya bikin kayak gini tapi maraton aja ya 24 jam gitu. Iya, tanya-tanya. Iya benar maksa. Iya, memang itu dinamikanya. Masuk ke UT itu mahasiswanya sangat beragam. Karena tidak ada tes masuk. Oh, iya betul. Teman-teman waktu
ada tes masuk, Tidak. ada tes Tanpa bersaing. seleksi. Tidak. Untuk S1 iya, tapi kalau udah S2, S3 teman-teman wajib ikut TPA, TKDA, ilmuwan ya, terus dengan TOEFL atau TOEIC namanya. Dan nanti S2, S3 itu memang luarannya ada yang namanya tesis dan disertasi. S2 itu untuk FKIP, itu salah satunya ada MPDR, Magister Pendidikan Dasar. Itu ada kelanjutannya. Nah, untuk S1 memang betul tuh terbuka, tidak ada proses tes masuk. Kenapa? Karena di kampus lain mereka harus berhitung infrastruktur. Contoh nih, pendidikan kewarganegaraan, wayahnanya kata dekannya itu nggak bisa lebih dari segini mahasiswa. satu angkatan itu tidak bisa dari 2 kelas. Wayahna mung sakelas. Nah, dan dosen lagi kan 18. Karena rasio dosen dan mahasiswa di kampus lain ditentukan. Kalau mau mahasiswanya banyak, dosennya harus banyak. Kelasnya juga harus banyak. Nah, efeknya ke kelasnya juga harus banyak. Ada kelas, tapi kan kursinya tuh ayam. Berarti Pak, nih aku kayak sekarang baru terus baru bangga nih aku kuliah di UT, ternyata kita tuh kelasnya banyak, nggak harus di per kelas gitu ya, kayak kampus-kampus yang lain kota gitu ya. Kita tuh harus bangga kuliah di UT gitu Pak. Iya, betul. Karena UT dihadirkan sebagai alternatif supaya tidak berkumpul dalam satu titik gitu kan. Kalau kampus lain harus siap tuh orang tuanya menyediakan biaya kosan, touch-up, outfit. iya betul, karena outfit itu kan nggak mungkin pakai sepatu gitu terus. Minta ke orang tua segan. Kemarin aja biaya uang masuk, uang sawah itu habis. Harga masuk satu sawah habis ya. Ya kita bicara ya pada umumnya masyarakat yang masuk ke kampus lain lewat jalur mandiri mungkin ya. Jalur beasiswa mungkin ada juga yang memang tidak ada biaya segitu. Tapi faktanya biaya operasional itu di kampus lain besar. Bukan berarti di UT nggak ada ya. Teman-teman harus bayar pulsa kan. Tapi pulsa ini kan sesuai dengan yang kita gunakan. Setiap hari masa ya kita mau ini nggak ada kuota gitu kan. Tapi kayaknya sekarang hidup tanpa kuota nggak bisa deh Pak. Lebih baik dompet tertinggal ya. Iya, kalau HP bisa, kalau nggak megang uang dia kan nggak QRIS Pak. Ya, itulah yang jadikan teman-teman sisi lain mungkin informasi ini teman-teman tidak bisa menemukan. Padahal informasi ini kalau teman-teman telusuri, masuklah ke rumah digital kita www.ut.ac.id. UT Universitas Terbuka, AC itu akademik, ID itu Indonesia. Jadi kalau mau compare nih, teman-teman lihat ke uad.ac.id. Berarti UAD Ahmad Dahlan tuh yang ada di Jogja. Nah itu teman-teman masuklah ke ruang digital. Nah di dalamnya itu teman-teman bisa tahu apa sih UT itu, ada perbedaannya tuh di mana sih UT itu, kok bisa banyak. Oh ternyata masuk ke kalender akademik. Pantesan UT bisa banyak karena 1 tahun menerima mahasiswanya 2 kali. Jadi kita angkatannya cuma 1 semester aja. Ya betul. Bukan 1 tahun. Nah ini jadi challenge juga nih buat teman-teman di himpunan. Kalau di kampus lain karena penerimaan mahasiswa baru itu setahun sekali, proses regenerasi punya waktu. Ada LDKM, ada makrab mungkin berapa kali gitu ya, ngumpul, ada seminar, kegiatan macam-macam. Itu waktunya panjang tuh. Nah teman-teman di UT itu dalam membentuk bonding networking itu pendek loh. Iya. Karena semester depan ada lagi yang Ada baru, lagi yang baru. Kamu diberikan kata yang itu belum teredukasi, belum diberikan penjelasan, akhirnya kan jadi ombak, gulung terus. Nah ini jadi challenge tersendiri untuk teman-teman di himpunan. Saya yakin teman-teman punya cara jalan keluarnya masing-masing. Gitu. Apalagi nih? Kalau balik lagi ke pembicaraan tadi nih tentang mengcomparing ya Pak ya, antara FKIP UT dan FKIP kampus lain nih. Dari teman-teman sendiri mungkin ada pengalaman nggak? Misalkan kalau saya pribadi ya, saya kan punya teman dari PGSD. Boleh sebut nama kampus nggak Pak?
sebut aja. Sebut aja boleh. Nah, dia itu dari Unpas ya. Nah, beliau tuh nanya juga katanya, San, kok di udah tuh ke kampusnya cuma ada event-event doang, karena dia ngeliat kalau saya ke kampus itu selalu ada saat event-event doang katanya. Untuk pembelajarannya seperti apa katanya gitu. Soalnya aku juga ada adik yang dia tuh tipikal orang yang gak mau datang ke kampus katanya, pengen coba-coba pembelajaran jarak jauh kata seperti itu. Ya, saya ceritain lah tentang UT kayak misalkan kalau UT tuh pembelajaran jarak jauh bisa di mana aja dan juga fleksibel sesuai dengan bisa kita dengan kegiatan kita gitu. Mungkin kalau dari gimana? Sejauh ini belum ada kalau sama kampus lain. Cuman pernah ada tuh kayak yang mau nanya tuh kayak aku dari kampus lain terus pengen RPL gitu gini Pak, pindah ke UT karena ya itu kayak sibuk ngajar, sibuk kerja, atau sekarang jadi baru punya baby gitu, tapi masih pengen meneruskan si perkuliahan, pendidikan, karena nanggung nih masih misalnya udah semester 7 atau semester berapa kayak nanggung sebentar lagi mau lulus, tapi kalau misalnya aku pergi ke kampus biasa nggak bisa dengan aku kondisi saya yang si punya baby gitu, kayak gitu sih paling banyak yang nanyanya ke aku kayak gitu, yang bukan seneng kayak lebih pengen tahu gitu dan pengen kuliah di kita gitu di kampus kita. Kalau Tesla gimana Tesla? Aku kalau dari kampus lain enggak, cuman kan aku ngajar ya. Nah jadi teman-teman aku tuh pasti guru-guru juga. Nah guru-guru tuh pada nanya, kok Suad kayaknya enak ya kuliahnya bisa sambil ngajar, kuliah tetap jalan. Oh iya, kebetulan kuliahnya di universitas terbuka, jadi fleksibel. Aku pulang ngajar bisa ngerjain tugas. Nah terus ada kepala sekolah atau guru yang lain pada nanya, Suad gimana nih, anak ibu juga mau dimasukin ke UT aja lah, biar nanti bisa jadi guru, biar bisa kerja sambil ngajar. Sering banget kayak gitu ya, nanya kita kuliah di mana, dan juga karena ngeliat kesibukan gitu kok bisa gitu, sibuk tapi pendidikan juga tetap jalan. Benar. Apalagi aku tipe orang yang gak bisa diem, jadi udah ngajar, kuliah, ikut volunteer, organisasi kayak orang tuh, kok bisa sih Suad masih punya waktu luang buat belajar, padahal kan kuliah biasanya yang sibuk banget padat, anak ibu juga gak bisa libur gitu, susah pulang. Oh enggak, kebetulan aku di universitas terbuka, waktunya fleksibel banget. Jadi kayak tertarik nih, anak ibu juga mau deh dimasukin ke UT. Ya itu kalau kita mundur belakang ya sebelum pandemi deh, coba bayangin teman-teman dipromosikan, disosialisasikan tentang UT, mau nggak belajar online? Ya mau lah Pak. Pasti Mungkin sebagian ya. Itu ya. Pas pandemi. Sebelum pandemi. Oh enggak. Kayaknya masih banyak monoton. pertanyaan Iya. ya. Belajar online kok ada ya. Tapi faktanya saat itu Mas, UT itu sangat banyak, apalagi dengan kebijakan pemerintah nomor 20 tahun 2012 itu undang-undang guru dan dosen bahwa guru itu harus sudah S1. Semua berbondong-bondong masuk ke UT. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sertifikasi guru, mau dapat sertifikasi dosen. Pilihannya kalau mau ngajar tapi sambil melanjutkan sekolah, kan dulu kan masih trennya D3 ya. Nah, kalau di UT sudah ada S1-nya. Muncul kebijakan pemerintah seperti itu. Kalau lanjut ke kampus lain, di Unpas, di UPI yang ada keguruannya, itu kan ada 16 kali pertemuan. Artinya dalam satu semester efektif belajarnya berapa? 4 bulan. Terus 4 bulan jamnya juga di hari Senin, hari Selasa. Terus siswa kita di kelas mau ditinggalkan? Iya. Nggak mungkin Beban kan? juga ya kan ya Pak ya. Beban juga, apalagi tadi Suat ngajarnya, anggap ini zaman dulu ya, di Garut. Kuliahnya mau ke Unpas, kuliahnya mau ke UPI. Resikonya besar, tidak diizinkan. Iya kan? Nah, jadi pada saat menjelaskan kuliah di UT, pasti asumsinya aneh. Iya. Gimana? Tapi saat itu kuliah di UT itu bisa jadi ya tidak kelihatan belajarnya, tidak kelihatan
berkumpulnya, tahu-tahu wisuda aja. Kan zaman dulu gitu. Benar. Kuat tanya orang tua zaman dulu ya. Iya, iya. Aduh, teh mah kasar kumuh. Tahu-tahu wisuda teh tinggal diajar nah gitu kan gitu. Mahasiswa goib. Ya, macam kelihatan cuma partisipasi. Iya. nah itu gue ngumpul gitu. Nah itu kalau sudah kondisi seperti itu kan jadi tren masyarakat. Tapi yang tahu hanya segmen FKIP. Jadi kita itu harus tahu ya teman-teman di FKIP. Pada masa sebelum pandemi, FKIP itu mahasiswa UT terbesar, terbanyak karena mereka punya kepentingan. Dan bukan hanya keguruan saja, banyak juga yang mereka lulus SMA itu mereka magang di kelurahan, kecamatan, gitu ya. Nah, jadi yang bagian ngetik lah, administrasi gitu. Nah, pada saat ada penerimaan CPNS, itu orang yang pertama diberitahu pasti orang yang dekat. Iya. Iya. Nah, orang yang dekat dengan kecamatan, kelurahan, Pemda, Pemprov. Nah, mereka yang pertama tahu, mereka sudah mempersiapkan, udah bikin SKCK, pas dibuka langsung upload. Sedangkan kita semua baru tahu, baru memulai cari tahu. Nah, jadi 2019 salah satunya alumni UT itu jadi lulusan terbanyak diterima jadi CPNS. Nah, karena tidak ya dari skemanya begitu ya. Coba teman-teman bandingkan kan kita bicara tentang comparing ya. Bandingkan kalau teman-teman kuliah di kampus lain, bisa magang di kecamatan, di kelurahan, di koperasi lah gitu, di Susah puskesmas. membagi waktunya. Karena jadwalnya ya teman-teman harus datang ke satu kelas, satu ruang, satu waktu yang terjadwal, ketemu dengan dosen. Ini saya mau magang, cari tambahan atau harus kuliah. Harus memilih posisinya. Nah, beda dengan teman-teman kan. Kita kumaha sih dekat tinggali ngariungna, dekat tinggali KUTT. Acara walaupun nah, teman-teman nanti kan akan ada acara UT Bandung Festival. Iya kan? Nanti teman-teman bisa berkumpul di sana, melihat. Nah, momen-momen seperti itu teman-teman bisa manfaatkan. Karena disitulah ada yang namanya tuh bonding. Ada sosial emotional approach. Nah, ini kan kita sedang membangun social emotional approach ya. Saling mengenal satu sama lain, saling memahami, saling mengerti, punya pengalaman. Di situ kita ada sharing. Nah, jadi teman-teman, kalau itu tidak dilakukan, teman-teman akan punya perbedaan yang sangat jauh dengan kampus lain. Kampus lain kan bondingnya sangat kuat. 1 semester 4 bulan ngumpul terus. Paling mudik ya, saya mau ketemu sama keluarga itu setelah UAS. Jadi 6 bulan itu sangat intensif. Menyapa di kosan, datang kelas, beda angkatan bisa sama-sama makan seblak gitu ya di sekitar kampus. Itu terbangun. Nah, kalau teman-teman tidak membangun itu, bonding itu akan berbeda dengan kampus lain. Itulah kenapa di kampus lain mungkin ikatannya ya, ikatan alumninya sangat kuat. Karena terbangun dengan intensif gitu waktunya. Nah, kalau teman-teman tidak membangun itu, teman-teman kalau sudah selesai, sudah lulus, ikatannya juga tidak akan kuat seperti kampus lain lulusan. Nah, jadi kalau membandingkan individunya, itu kita harus lihat dulu tuh, teman-teman dengan himpunan ini akan membangun seperti apa, legacy peninggalannya itu seperti apa. Jadi teman-teman punya pengalaman, teman-teman memperbaiki, bangunlah emosional akademik. Nah, social approach-nya ya yang dibangun. Nah, teman-teman harus tahu ada yang hilang di UT, bukan hilang, kurang. Yang namanya emosional akademik. Kalau tadi kan sosial kan? Iya. Nah, emosional akademik approach. Nah, nuansa akademiknya itu yang hilang kalau di UT. Kurang lah, saya bilang kurang ya. Teman-teman mau tanya tentang modul 1 kaitannya dengan modul 8. Teori ini dengan teori itu. Terus variabel dalam satu penelitian itu harus seperti apa? Teman-teman mau tanyanya ke siapa? Iya kan? Iya. Karena figur dosennya tadi yang hilang. Nah, kalau itu teman-teman biarkan hilang, nuansa akademiknya teman-teman akan tidak optimal terbangun. Ya sih Pak, Betul kan? merasakan Saya mau tanya sesuatu ke sendiri. siapa ini kasusnya? Pertanyaan ini saya mau cari jawabannya di mana? Iya. Karena ngechat juga. Sebenarnya Iya. Sabar. mungkin karena memang tidak ada dosen, jadi adik tingkat tuh kalau ngechat tugas tuh kadang ke kakak Iya, tingkat. betul. Ya kalinya gini,
tugas aku ini bisa direvisi nggak? Nah, Wah, aku bukan dosen ya Pak, jadi kayak boleh coba di chat aja ke Tutornya. tutornya. Iya. Nah, itu Lebih cepet kenapa? Nggak dibalas-balas. Ini kalau memang punya pilot project ya, jadi dari mata kuliah ini bahas modul ini, teman-teman nanti dibikin record, terus recordnya itu ya simpanlah di YouTube-nya himpunan. Teman-teman bisa punya engagement masing-masing ya. Pada saat teman-teman punya pengalaman dilakukan itu secara digital, disimpan, itu teman-teman tidak akan melakukan aktivitas yang berulang. Kasih aja linknya. Ini saya udah Iya jelasin. benar Pak. Betul. Ini saya sudah paparkan. Ini pengalaman saya. Kalau memang sesuai, teman bisa ikuti jalan saya mencari jalan. Nah, himpunan tempatnya untuk itu. Bisa memberikan kemudahan, kelancaran. Yang memang orang itu masuk aja kebingungan. Teman-teman lah yang memberikan lighting. Iya Pak. cahaya. Betul. Nah, cahaya itu satu titik. Pada saat kita melihat ke dalam, tanpa cahaya, kita nggak punya arah. Iya. Nah, himpunan, saya nggak tahu nih teman-teman mau punya visi misi ke depan seperti apa. Mulailah dengan memberikan pencahayaan pada anggotanya. Syukur-syukur yang rakyatnya yang di luar sana. Anggotanya, saya nggak tahu ya teman-teman, kepengurusan itu ada berapa orang? Ada 17 orang Pak. 17. Nah, di bawahnya selamat ada 12.000 yang harus menerima sampah. Ya, Iya betul Pak. jadi kita memperkenalkan dulu saja bahwa teman-teman harus tahu kita tidak boleh malu menjadi mahasiswa UT. Kita tahu tuh dari awal sejarahnya, kita tahu perbedaan, dan kita tidak bisa dipandang UT itu sebagai opsi kedua. Iya. UT ya daripada menjadi mahasiswa lah gitu, yang penting berstatus saja. Biasa UT lah ya. Nah, Oh ya Pak, ini pengalamannya. Apa sih kuliah di UT kayak nggak kuliah? Non cuman gini. Kataku gini, coba aja deh, cobain sendiri. Menurut aku tuh lebih sulit jadi mahasiswa UT universitas terbuka ketimbang mahasiswa universitas lain yang normal misalnya datang ke kampus. ya. Itu sangat susah sekali kataku gitu. Coba deh. Tapi orang bilangnya gampang. Udah terserah cobain. Nah, kalau aku sempat ada pengalaman gini, bisa gitu kamu kuliah hanya dengan bermodal buku gitu ya, buku PMP tadi. Kita aja gitu yang bertatap muka dengan dosen tuh masih ngangong-ngangong gitu ya, masih bingung. Sedangkan kamu tuh dari buku aja kok bisa gitu ya. Mereka tuh kadang meremehkan gitu hanya karena kita belajar dari buku aja. Padahal mereka nggak tahu gitu kalau misalkan mereka dengan bertemu dengan dosen saja masih susah, kita harus belajar dengan buku dan mendapatkan nilai lebih baik. Itu berarti pinteran mana gitu ya, istilahnya kayak gitu. Effort mana? Gitu. Belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri, dapat mata kuliah A, sedangkan dia yang bertemu dengan dosen dapat di bawahnya gitu ya. Mungkin mereka seenaknya gitu dengan ngejudge bahwa belajar dari modul tuh kayak kurang gitu, padahal kan butuh kemampuan yang lebih ya kayak. Kayak lebih harus butuh bimbingan yang agak intens sih gitu sebenarnya kan. Cuman karena kita kuliah belajar mandiri kayak harus, kalau misalnya mahasiswa lain gitu ya Pak, di kampus yang lain kayak udah ada dosennya nih, mereka kan seenggaknya udah berpegangan tangan nih sama dosennya kayak dikit-dikit Pak ini gimana ya, kalau kita mahasiswa UT itu kayak kita nggak bisa Pak ini gimana, Ibu ini gimana, seenggaknya kita harus lebih effort pikiran tuh kayak kita cari misalnya artikel atau jurnal gitu kan, untuk mengisi tuh pertanyaan yang ada di tutor kan gitu. Jadi kayak meraba-raba gitu kita mah gitu. Tapi akhirnya membuat kita harus bisa survive sendiri gitu kan Pak. Nggak kayak mahasiswa lain yang tinggal Pak langsung disuapin, Pak disuapin gitu. Kita kan enggak. Karena memang ada figur yang bisa langsung ditemui. Iya kan? Ada dosen, paling terwarnai dengan asisten dosen. Iya. Ya, dalam satu mata kuliah di kampus lain kan ada dosen, paling asisten dosennya satu. Itu pun kalau dosennya nggak bisa, asistennya masuk. Gitu. Jadi terwarnai dengan dua pemikiran. Tapi kalau di UT bukan itu sebetulnya. Teman-teman bisa lihat Profesor Kosasi, DKK dan kawan-kawan. Tapi pas dilihat modul 1 yang tulisnya modul dari Profesor A.
modul 2 dari Bapak B. Itu bisa jadi setiap modul itu beda orang. Beda-beda. Artinya teman-teman, di UT itu yang membedakan adalah proses pembiasaan. Membiasakan diri memahami pemahaman pemikiran orang yang berbeda. Walaupun rubrik kalimat itu kan redaksinya sama, tapi teman-teman akan mengenal betul bahwa ini pemikiran tutor dosen itu ya, si penulisnya tadi dengan gayanya masing-masing. Jadi mahasiswa UT itu lebih terwarnai dengan pemikiran dari banyak pakar ahli yang expert di bidangnya masing-masing. Nah, jadi pada saat kita melihat dengan kampus lain gitu ya, ngebandingin kok bisa gitu ya. Nah, kok bisa itu karena kita memang punya kutub yang berbeda. Kita itu berada di kutubnya distance learning. Mereka ada di kutubnya face to face. Mereka punya karakternya sendiri, ini pun punya karakternya sendiri. Nah, karakternya kita harus tahu di sini ada kelemahan, di sini juga ada kelemahan. Di sini ada kelebihan, di sini juga ada kelebihan. Trennya sekarang ada mulai bergerak parameter yang baru, ada blended learning, ada hybrid learning. Nah, teman-teman diskusi lebih banyak bahwa apa sih bedanya definisi ini, strategi ini, metode ini. Nah, teman-teman bisa berdiskusi dengan nuansa zamannya sekarang ya. Jadi pada saat pandemi kemarin, banyak sekolah ataupun kampus kebingungan. Ini gimana caranya? Kita nggak ada masalah dengan adanya larangan nih. Tidak boleh berkerumun, tidak boleh dalam satu ruangan. Harus pakai antiseptik. Wah, macam-macam harus swab test. Kalau UT, jalan terus. Harus jalan. Nggak ada masalah kan? Oh, no problem. Karena ada LMS, Learning Management System, e-learning itu ya, itu udah terbangun. Nah, kampus lain berbondong-bondong mempelajari ke UT, gimana sih skemanya. Mereka bingung, kok bisa ya 8 kali pertemuan? Ya karena konsep belajarnya itu bukan belajar di Tuton, bukan konsep belajar di web, bukan konsep belajar di tatap muka saja. Sebetulnya konsep belajarnya di UT adalah pada saat kita melakukan registrasi, ya, melakukan registrasi, disitulah kita waktunya untuk menyicil materi. Jadi pada saat registrasi jangan nunggu BMP-nya datang. BMP itu bisa kita telusuri lewat RBV, ruang baca virtual. Masuk ke MOOCs, ada beberapa materi, ada ruang perpustakaan yang kita bisa lintas ke yang lain. Ada pengayaan, ada UT TV, ya kan, ada UT radio. Jadi teman-teman belajar di UT sebetulnya itu konsep belajar pada saat kita melakukan registrasi. Dan mengenai registrasi ya, teman-teman harus membiasakan registrasi itu jangan di akhir. Pada saat sudah muncul waktu registrasi, nilai sudah keluar, teman-teman registrasi dulu aja. Buat billing registrasi yang utama aja. Nanti kalau ternyata sudah dipertimbangkan, oh saya ada uang lebih nih, baru teman-teman buat billing baru. Jangan sampai nanti teman-teman registrasi itu nanti aja dia di akhir, nanti aja dia di akhir. Nah, itu kebiasaan yang kurang baik yang nantinya teman-teman akan terkendala nantinya. Salah satunya adalah lokasi ujian. Kaitannya itu pada saat teman-teman registrasi, itu kan teman-teman mengenerate saya mau ujian di wilayah Bandung 1, Garut 1, atau Tasik 2, Tasik 3. Nah, itu adalah proses registrasi yang harus teman-teman lakukan secepat mungkin agar nanti ada kuota tempat ujian. Oh iya. Kaitannya nanti ke sana. Teman-teman kemarin kan jadi aneh ya, kok saya ujiannya di sini. Coba diingat-ingat, registrasi kemarin di mana? Bandung, Pak, Bandung 2. Tapi pas dilihat, yakin ternyata Bandung 2. Nah, karena apa? Dipepet di akhir-akhir. Segera, kita kan selalu reminder ya, teman-teman jangan gitu. Ternyata iya Pak, waktu itu Kabupaten Baru. Nah, hal yang begitu jangan dibiasakan. Yang membedakan dengan kampus lain, kita punya pembiasaan, terbiasa, tertib, terjadwal, teratur. Nah, itulah yang menjadikan mahasiswa UT itu punya perbedaan. Nah, perbedaannya itu terbiasa menggunakan LMS, mengakses secara digital, virtual. Nah, hal-hal yang begitu itu tidak harus semuanya ada di panduan, tapi kan kita punya waktu, kita gunakan. Terjadilah proses pembiasaan. Pembiasaan itulah yang jadinya terbiasa di kehidupan sehari-hari. Di lingkungan bekerja, ternyata ada aplikasi, ada sistem yang ini mah kayak waktu saya kuliah di UT. Hal yang begitulah di kampus lain berbeda. Mereka merasa langsung aja datang ke UT.
langsung aja datang ke dosennya, langsung aja datang ke TU-nya, semua selesai urusan. Nah kalau teman-teman kan jauh kalau mau ke kantor UT, iya kan? Ya sudah, upload aja tuh layanan itu. Nah, hal-hal begitulah yang teman-teman harus memposisikan diri, himpunan ya khususnya, berikanlah penerangan kepada masyarakat dalam hal ini ya mahasiswa FKIP seutuhnya. Dan teman-teman kalau sudah berkolaborasi dengan lintas prodi, kan di bawah FKIP kan ada prodi-prodi yang berbeda-beda ya. Nah, itu pikirkan dengan matang bagaimana caranya berkolaborasi dengan lintas prodi. Kalau sudah, pikirkan kolaborasi lintas fakultas. Kalau sudah ada program-program yang terjalin, nyaman, dan di situ teman-teman bisa menjadi jati dirinya masing-masing, ekspansilah dengan kampus lain. Minimal ya sesama fakultas dulu nih biar ngobrolnya nyambung. Kalau teman-teman nanti ngobrolnya ternyata FKIP ya, kalau di UPI kan FKIP kalau nggak salah ya, sepadanannya. Oh ternyata di sana tuh keguruan, tapi konsep yang dibicarakan sudah ekonomi, geopolitik, sampai teknologi. Padahal keguruan. Kenapa begitu? Karena mereka mengikuti tren. Para guru-guru itu harus menghasilkan siswa-siswi yang di dalamnya belum tentu akan jadi guru lagi kan? Iya. Bisa jadi dia berpikir ruang lingkupnya ekonomi. Di SD teman-teman harus bisa membuat petikan-petikan studi kasus yang berkaitan dengan dunia ekonomi. Mereka harus terbiasa. Nah proses pembiasaan itu kan harus jadi pengalaman kita. Terus ternyata geopolitik, wah bicara tentang negara-negara A, B, C berperang, berselisih, bertikai, itu bukan sesuatu hal yang tabu sekarang. Justru ini kita harus bisa berikan pengetahuan itu kepada siswa-siswi peserta didik kita. Nah sampai dengan teknologi, kita nggak bisa juga, teknologi itu adalah handphone. Bagaimana caranya membuat handphone? Bisa saja di antara mereka itu ada yang punya ide, pemikiran, penemuan, invention, technician. Nah itulah yang harus kita sediakan. Nah himpunan itulah yang bisa berperan supaya nanti ke depannya kita bisa menghasilkan bonding, networking, himpunan FKIP UT Bandung yang lebih solid. Oke. Ya. Nah, mungkin waktu juga mungkin ya, Ya. kita udah berapa Sudah hampir 30 menit. lebih ya, 30 menit lebih ya. Oke. Nah, terakhir nih Pak, untuk Ya. ke depannya harapannya dari Kariza sendiri nih untuk FKIP UT dan juga Hima dari kita tuh seperti apa Pak? Oke. Jadi teman-teman biasakan melihat keluar ya. Kalau melihat ke dalam, kekurangan UT pasti ada. Kekurangan UT Bandung tidak mungkin terelakkan, pasti ada. Tapi itu adalah tugas kami yang bekerja di UT untuk memperbaiki layanan. Kekurangan itu pasti ada, ya. Itu adalah tugas kami memperbaiki. Jadi kalau teman-teman mau memberikan sumbang saran, silakan, tepat sasaran. Untuk urusan ujian, pembelajaran itu bisa dengan manajer pembelajaran yaitu Pak Zulham gitu ya, agar teman-teman nggak berspekulasi ini urusan itu ke siapa. Gitu. Pastikan teman-teman himpunannya itu akrab dengan ruang UT Bandung. Terus ada urusan registrasi gitu ya, ada terkendala, ternyata ada perubahan data pribadi dan yang lain-lainnya, promosi gitu ya. Nah itu dengan Bu Mary gitu tempatnya. Jadi biar teman-teman tahu porsi, komposisi, dan bagaimana kita harus menempatkan diri. Nah, jadi kita harapkan kehadiran himpunan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu bisa memberikan regenerasi yang lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu saja yang saya harapkan dan saya yakin harapan teman-teman juga sama. Oke, baru dong kita untuk obrolan kita sangat seru hari ini ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin karena waktu tidak memungkinkan ya, sekarang kita sudah berada di penghujung acara teman-teman ya, sudah berada di penghujung kegiatan. Sebelum saya tutup teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih banyak, terkhusus untuk Pak Riza, Pak, terima kasih banyak yang sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya pada siang hari ini ya. Dan juga teman-teman, ada Teh Febri, terus ada terima kasih yang sudah mendampingi saya pada podcast kali ini. Nah teman-teman, tadi informasi yang sudah Pak Riza sampaikan sangat bermanfaat. Semoga kita bisa
mengaplikasikannya di dunia perkuliahan kita saat ini. Dan terakhir teman-teman, sebelum saya tutup, saya ada satu kata-kata nih buat teman-teman mahasiswa yang masih bingung dan saat ini sedang berjuang di luar sana. Mungkin ada yang sedang bergelut dengan pikirannya, atau ada juga yang sedang bergelut dengan kesibukannya masing-masing. Ingat teman-teman, mungkin kuliah bisa bikin teman-teman pusing, bisa bikin teman-teman stres, bahkan bisa bikin teman-teman frustasi. Tapi jangan sampai lupa, ketika tugas datang tanpa henti, FKIP BT datang tanpa pergi, teman-teman. Oke. Nah, saya Hersan, pamit undur diri. Saya Febri. Saya Suhada. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast FKIP BT Bandung. Stay happy, stay keren, dan stay FKIP. Karena di FKIP kita bukan hanya belajar, tetapi mendidik, menginspirasi, dan Mengabdi. oke, Hima FKIP. FKIP Solid, FKIP Keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.